Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai smart living. Langsung saya masuk ke dalam materinya. Next, next. Nah, sebelum itu, saya selaku moderator, saya akan membawakan materi yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini ditampilkan apa-apa saja topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu pengembangan kota pintar, yang kedua pengertian hidup cerdas, yang ketiga tujuan hidup cerdas, yang keempat aspek kehidupan cerdas, yang kelima keuntungan dan kekurangan, yang keenam perangkat utama untuk penerapan smart living. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, eh, di sini dikatakan apa itu kota pintar. Nah, apa itu kota pintar atau smart city? Smart city atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dengan sebuah kawasan sehingga ini tuh bisa meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, smart living juga merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, next, lanjut ke dalam materi yang kedua. Nah, eh, di sini dikatakan apa itu eh, hidup cerdas atau smart living. Nah, eh, smart living adalah kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari segi kesehatan dan keamanan pada lingkungannya, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif dan berkualitas bagi masyarakat. Smart living juga itu membuat manusia memiliki kualitas hidup yang terukur, kualitas tersebut bersifat dinamis dan artian selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, ini dia mencapai kebiasaan hidup yang sehat dan manusia secara langsung maupun tidak langsung untuk merupakan hasil dari penerapan smart living tersebut, termasuk juga dalam penataan penataan lingkungan yang benar. Nah, sekian materi yang saya bawakan, saya serahkan ke materi selanjutnya. Oke, saya akan membawa materi selanjutnya mengenai eh, apa sih tujuan hidup cerdas itu. Nah, tujuan atau sasaran smart living. Nah, di sini kita harus tahu bahwa sasaran dari smart living di dalam smart city adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Nah, smart city itu harus bisa diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini tujuan pembangunan smart living dilakukan pada beberapa indikator. Nah, ada 3 indikator, yaitu pertama harmonisasi tata ruang wilayah, kemudian mewujudkan prasarana kesehatan, dan ketiga menjamin ketersediaan sarana transportasi. Nah, di bagian harmonisasi tata wilayah, itu diharapkan mampu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antar lingkungan pemukiman,
lingkungan pusat kegiatan bisnis yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga. Kedua, itu yang mewujudkan prasarana kesehatan, yaitu diharapkan mampu mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang eh, baik, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga. Nah, kemudian poin ketiga itu menjamin ketersediaan sarang transportasi, yaitu di mana diharapkan mampu mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah. Nah, jadi itu adalah tujuan dari Smart Living. Saya serahkan ke moderator untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Terima kasih. Eh, saya serahkan ke materi berikutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sekarang lanjut ke aspek kehidupan cerdas, yang dimana aspek kehidupan cerdas ini secara garis besar adalah cara pandang atau pola pikir yang berlandaskan kepraktisan dan efisiensi yang lebih mengutamakan kenyamanan, yang dimana smart living sendiri terbagi ke berbagai aspek. Itu ada kenyamanan, keamanan, sehat, dan efisien. Yang pertama, kenyamanan. Kenyamanan jelas menjadi kriteria atau aspek yang wajib tersedia dalam sebuah hunian. Begitu juga dengan hunian smart living. Penghuni harus beraktivitas di dalam rumah dengan nyaman, sama halnya ketika harus berkegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Karena itu, tata kelola lingkungan rumah haruslah dirancang sedemikian rupa agar membuat penghuninya merasa betah. Selanjutnya, keamanan. Nyaman saja tak cukup, sehingga keamanan jadi aspek selanjutnya yang harus diperhatikan pada rumah berkonsep smart living. Perlindungan di area perumahan hingga jaminan jiwa dan harta benda dalam hunian menjadi hal yang harus dicapai oleh properti berkonsep smart living. Penggunaan teknologi menjadi inovasi yang ditawarkan oleh hunian smart living dalam perwujudan nyata dari konsep tersebut. Mengawasi hunian, memudahkan penghuni mengendalikan banyak hal di rumah melalui gawai adalah terobosan yang cerdik, terutama bagi masyarakat masa kini yang anti repot. Selanjutnya, sehat. Tempat tinggal yang sehat juga jadi hal yang penting untuk diperhatikan, sehingga mampu menunjang gaya hidup yang lebih sehat, karena rancangan rumahnya jamak menggunakan konsep open plan. Konsep ini membuat sirkulasi udara dalam hunian lebih lancar. Penggunaan jendela besar juga mampu mengoptimalkan pencahayaan alami dari luar. Tidak hanya dari sisi pemilik, konsep hunian smart living ini juga harus diterapkan pada rumah. Oleh karena itulah, aspek yang berikutnya merupakan sehat. Mulai dari arsitektur bentuk bangunan, ventilasi, hingga penggunaan jendela kaca merupakan perhatian utama dari sebuah hunian yang mengusung konsep smart living ini. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah drainase dan juga tempat pembuangan sampah, sehingga tidak hanya pemilik dan juga hunian, namun lingkungan juga begitu diuntungkan. Nah, kemudian ada efisien. Membahas smart living rasanya tak lengkap jika tidak membicarakan efisiensi. Biasanya rumah dengan konsep ini memiliki layout yang fungsional dengan mengoptimalkan penggunaan ruang. Apalagi di kota besar dengan lebih sempit, dengan lahan sempit, inovasi bangunan yang lebih kompak namun tetap berfungsi dengan baik.
Jadi hal yang wajib dalam konsep smart living. Efisien di sini berarti bahwasanya setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing, dan praktis di sini merujuk pada lokasi yang dapat memudahkan pemiliknya untuk mengakses berbagai macam fasilitas publik seperti pusat transportasi maupun jalan tol. Slide selanjutnya. Nah, keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dalam smart living, yang pertama, lebih hemat energi. Setiap orang pasti ingin menggunakan berbagai elektronik rumah dengan energi yang rendah. Namun hal tersebut akan sulit bagi siapa saja. Akan tetapi dengan penggunaan sistem rumah pintar, maka Anda bisa memastikan tidak ada pemborosan energi. Baik mesin, perangkat, dan peralatan rumah tangga semuanya dapat dikelola dan dimatikan segera mungkin setelah digunakan. Yang kedua, mudah dalam pemeliharaan. Ketika perlu melakukan servis peralatan rumah tangga, tentu harus mengetahui terlebih dahulu masalah peralatan tersebut. Nah, namun dengan menggunakan sistem smart living dan dengan dapat mudah diketahui letak kesalahan perangkat atau peralatan tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan dengan tingkat kenyamanan. Smart living memang dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi penghuni dengan penerapan smart living, menyesuaikan peralatan dan perangkat di rumah. Misalnya, udara panas bisa mengatur AC agar sesuai dengan suhunya yang diinginkan. Kemudian, meningkatkan nilai properti. Seperti yang diketahui bahwa kecanggihan teknologi yang ada di rumah akan mempengaruhi nilai properti kelak. Untuk itu, penerapan smart living tidak akan dirugikan karena bisa meningkatkan nilai properti. Yang terakhir, ada keamanan meningkat. Menjaga keamanan dengan tentunya perlu dilakukan secara maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kekurangan smart living. Pertama, dia membutuhkan biaya besar. Contohnya untuk membangun sistem smart home atau smart living, kita memerlukan biaya yang cukup banyak dan terbilang cukup mahal. Kedua, ada ketergantungan pada internet. Selain biaya, ketergantungan pada internet yang canggih dalam penggunaannya tentu sangat bergantung, sehingga sulit mengakses jika tidak terhubung dengan internet. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perangkat utama untuk menerapkan smart living atau arsitektur perkotaan. Konsep smart living yang diminati karena memberikan banyak keuntungan, kini memiliki pasar yang lebih besar. Tidak heran jika perusahaan teknologi berlomba-lomba menciptakan perangkat pintar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Berikut merupakan perangkat utama untuk menerapkan smart living. Yang pertama ada IoT Security Solution. Perangkat ini berfungsi untuk melindungi sistem IoT dari serangan cyber dan ancaman keamanan digital lainnya. Terus yang kedua ada Voice
controller. Cukup dengan alat ini, kita dapat mengontrol seluruh perangkat yang ada di rumah hanya dengan melakukan perintah. Layaknya asisten pribadi, juga bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai musik, berita, cuaca, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada kamera pengawas pintar. Kamera pengawas merupakan perangkat monitoring yang sangat penting dalam konsep smart living. Melalui perangkat ini, kita bisa mengawasi rumah dari mana saja dan kapan saja. Yang terakhir ada smart plug. Smart plug adalah perangkat soket listrik pintar yang dapat membantu Anda mengontrol pengoperasian alat-alat di rumah seperti menjadwalkan kapan pendinginan udara menyala, kapan lampu teras mati, hingga menyalakan mesin kopi secara otomatis. Seperti yang dibahas sebelumnya, smart living dalam pengertiannya yang lebih luas tidak hanya mencakup smart home semata, melainkan juga konsep smart city dan fasilitas publik IoT untuk mengotomatisasi fasilitas publik. Yang pertama ada smart water. Solusi water memberikan keluasan pada pemerintah dan perusahaan terkait untuk pengelolaan ketersediaan air minum. Yang kedua ada smart RJ. Solusi ini dapat membantu perusahaan agribisnis dan pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Terus yang terakhir ada digital signic adalah solusi untuk strategi mempromosikan produk atau jasa melalui jaringan display elektronik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.